Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, impor migas atau minyak dan gas negara kita yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi bukti bahwa ketahanan energi menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan di tanah air. Meningkatnya kebutuhan tak dapat diimbangi oleh produksi membuat keran impor dibuka seluas-luasnya. Seperti apa kecanduan RI terhadap impor migas? Saya bahas untuk Anda pagi hari ini. Di Indonesia masih kecanduan impor migas. Ya, memang benar bahwa negara kita dikenal sebagai pengimpor minyak dan juga liquefied petroleum gas atau LPG sejak lebih dari 1 dekade lalu. Terutama ketika produksi minyak mentah dalam negeri terus menurun, sementara kapasitas kilang bahan bakar minyak atau BBM tidak bertambah, namun permintaan justru terus meningkat. Namun pertanyaannya, apakah di tengah pandemi saat ini impor minyak dan gas atau migas Indonesia masih tinggi kalau kita bandingkan dari tahun sebelumnya? Kita lihat bersama untuk angkanya begitu ya. Ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat bahwa impor migas Indonesia memang mencatatkan yang namanya penurunan, yaitu sebesar 5,08% menjadi 31,22 juta ton dari pada Januari hingga Oktober 2020, dari kalau kita lihat dari Januari Oktober 2019 berada di 32,89 juta ton. Dan kalau kita lihat lebih rincinya lagi begitu ya, penurunan signifikan ini memang terjadi yang pada namanya impor hasil minyak seperti BBM yang turun sebesar 12,9% begitu menjadi 16,85 juta ton dari 19,16 juta ton pada Januari hingga Oktober 2019 atau kalau kita lihat secara year on year. Dan hal sebaliknya kalau kita lihat terjadi pada impor minyak mentah di mana terjadi kenaikan begitu ya sebesar 1,73% menjadi 9,14 juta ton pada Januari hingga Oktober 2020 dari periode pada tahun yang sama di 2019 yaitu di 8,98 juta ton. Lalu setelah BBM dan juga minyak mentah bagaimana dengan gas? Kita lihat di slide berikutnya datanya. Ya, seperti saya katakan di awal, negara kita ini memang tak lepas dari yang namanya impor LPG. Alhasil ini terlihat dari data ini bahwa impor gas tercatat mengalami kenaikan yang signifikan, double digit di tengah pandemi corona ini, yaitu sebesar 10,36% begitu menjadi 5,24 juta ton dari periode yang sama di tahun lalu di 2019 yaitu di 4,75 juta ton. Jadi bisa kita lihat begitu ya bahwa untuk dua kategori ini yakni minyak mentah dan juga gas terjadi peningkatan walaupun di tengah pandemi yang membuat kegiatan ekonomi melesu. Namun memang impor hasil minyak kita juga turun double digit. Tapi wait, jangan senang terlebih dahulu karena turunnya impor hasil minyak ini tidak berarti bahwa ada penurunan yang signifikan dari sisi permintaan. Untuk mengukur berapa besar sebenarnya begitu ya nilai impor migas kita lihat dari harga rata-rata agregat impor migas pada Oktober 2020 yang mencapai 359,6 dolar Amerika Serikat per tonnya. Kalau kita lihat angka ini memang turun signifikan yaitu di 31,38% dibandingkan 524 per ton pada Oktober 2019. Karena kita ketahui 2020 memang bukan tahun yang baik begitu ya untuk harga minyak dunia yang bahkan ini sempat minus begitu. Dan penurunan harga inilah yang berdampak pada penurunan nilai impor migas hingga di Oktober 2020. Karena kalau kita lihat dari segi volume begitu ya impor migas ini hanya turun di kisaran 5% seperti yang sudah kita lihat di slide pertama tadi. Dan hal inilah yang kalau kita lihat begitu ya, kita lihat di slide berikutnya dampak dari besarnya penurunan harga yang membuat penurunan dari sisi nilai impor yang cukup besar. Yakni kalau kita lihat dari sisi nilainya begitu ya turun memang di 33,65% menjadi 11,69 miliar dolar Amerika Serikat dari Januari hingga Oktober 2020. Dari periode sebelumnya kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 yaitu impor migas kita berada di 17,62 miliar dolar dari Januari hingga Oktober 2019. Jadi saya tekankan lagi, jangan senang dahulu bahwa negara kita perlahan-lahan menuju bebas impor migas. Karena kenyataannya ini ternyata belum seperti itu begitu ya.
Dan penurunan yang mencapai 33,65% inilah yang membuat neraca dagang kita yang bertahun-tahun selalu tekor, selalu defisit mencatatkan surplus di tengah pandemi ini dan juga di tengah anjloknya harga minyak dunia. Bahkan kalau kita lihat surplus yang terbaru begitu ya di bulan Oktober 2020 ini mencapai 3,61 miliar dolar atau terbesar sepanjang 2020 ini. Dan lantas kalau kita melihat ketergantungan kita kepada yang namanya migas, ini membuat kita bertanya-tanya begitu ya, sampai kapan RI akan kecanduan impor migas? Kita lihat proyeksinya di slide berikutnya. Ya, inilah masa depan dari impor migas kita yang diprediksi sendiri oleh pemerintah yang masih amat sangat dibutuhkan begitu. Setidaknya kalau dikatakan oleh pemerintah setidaknya hingga tahun 2025 mendatang. Bahkan jumlahnya diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita lihat dari sisi permintaan terlebih dahulu ya, di mana pemerintah memproyeksikan bahwa permintaan dari migas ini berada di 69,72 juta kiloliter untuk di tahun 2020. Sementara untuk produksi dalam negeri yang dapat diproduksi di Indonesia begitu ya, ini baru berada di kisaran 44,52 juta kiloliter. Namun ada kabar baik karena memang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir kita terbantu oleh yang namanya B20, B30 yaitu bahan bakar yang atau disebut juga sebagai biodiesel begitu ya, yang menyumbang sekitar 8,43 juta kiloliter untuk migas kita. Namun dengan adanya produksi dalam negeri dan juga bahan bakar nabati ini, kita ketahui angkanya ini masih kurang begitu ya, bahkan angkanya ini juga tidak sedikit begitu, yaitu mencapai 16,76 juta kiloliter yang kita harus impor dari negara lain. Lalu kemudian setelah 2020 kita lihat untuk 2021 apakah akan terjadi yang namanya pengurangan begitu. Kita lihat dari sisi permintaan, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata untuk permintaan di 2021 ini diproyeksi akan terus meningkat begitu ya, bahkan angkanya juga tidak main-main, 72,16 juta kiloliter yaitu permintaan BBM untuk 2021. Sementara kalau kita lihat produksi dalam negeri ini stagnan. Kalau kita lihat di 2020 diproyeksi 44,52 juta kiloliter, di 2021 angkanya ini masih sama di 44,52 juta kiloliter. Sementara kalau kita lihat dari bahan bakar nabati ini memang ada sedikit penambahan begitu ya, peningkatan yaitu di 9,2 juta kiloliter. Namun dengan permintaan yang diprediksi akan meningkat di 2021 ini, produksi dalam negeri dan juga bahan bakar nabati ini masih tidak bisa membantu begitu ya, dan mengakibatkan kita tetap harus mengimpor di 2021 yaitu sebesar 18,43 juta kiloliter. Meningkat drastis angka ini bisa kita lihat di 2020 dan 2021 dari 16,76 juta kiloliter menjadi 18,43 juta liter. Jadi bisa kita lihat dari data ini begitu ya yang ada saat ini bahwa proyeksi dan juga permintaan bahan bakar dan LPG ini akan terus meningkat. Jika tidak adanya pembangunan kilang baru dan juga keseriusan pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan juga terbarukan atau EBT serta mendorong penggunaan kendaraan-kendaraan listrik, maka sampai kapanpun Indonesia akan terus kecanduan dan juga akan membuka keran impor seluas-luasnya.